Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Pelajar Sukses. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sejarah Kabupaten Garut bisa terbentuk. Oke, tanpa lama-lama lagi, kita langsung ke videonya. Stay tune. Latar belakang. Sejarah Kabupaten Garut berawal dari pembubaran Kabupaten Limbangan pada tahun 1811 oleh Jenderal Dendels dengan alasan produksi kopi dari daerah Limbangan menurun hingga titik paling rendah yaitu nol, dan bupatinya menolak pemerintah menanam nila atau indigo. Pada tanggal 16 Februari 1813, Letnan Gubernur di Indonesia yang pada waktu itu dijabat oleh Raffles telah mengeluarkan surat keputusan tentang pembentukan kembali Kabupaten Limbangan yang beribu kota di Suci. Untuk sebuah kabupaten, keberadaan Suci dinilai tidak memenuhi persyaratan sebab daerah tersebut kawasannya cukup sempit. Berkaitan dengan hal tersebut, Bupati Limbangan Adipati Adiwijaya pada tahun 1813 sampai tahun 1831 membentuk panitia untuk mencari tempat yang cocok bagi ibu kota kabupaten. Pada awalnya, panitia menemukan Cimurah, sekitar 3 km sebelah timur Suci. Saat ini, kampung tersebut dikenal dengan nama Kampung Pidayeuheun. Akan tetapi, di tempat tersebut air bersih sulit diperoleh, sehingga tidak tepat menjadi ibu kota. Selanjutnya, panitia mencari lokasi ke arah barat Suci, sekitar 5 km dan mendapatkan tempat yang cocok untuk dijadikan ibu kota. Selain tanahnya subur, tempat tersebut memiliki mata air yang mengalir ke Sungai Cimanuk serta pemandangannya yang indah, dikelilingi gunung seperti Gunung Cikuray, Gunung Papandayan, Gunung Guntur, Gunung Galunggung, Gunung Talaga Bodas, dan Gunung Karacak. Saat ditemukan, mata air berupa telaga kecil yang tertutup semak belukar berduri atau biasa disebut dengan maranta. Seorang panitia kakarut atau tergores tangannya sampai berdarah dalam rombongan panitia tersebut. Turut pula seorang Eropa yang ikut membenahi atau ngabaladah tempat tersebut. Begitu melihat tangan salah seorang panitia tersebut berdarah, ia pun langsung bertanya kepadanya, "Mengapa berdarah?" Orang yang tergores pun menjawab, "Tangannya kakarut." Orang Eropa atau Belanda tersebut menirukan kata kakarut dengan lidah yang tidak fasih, sehingga sebutannya menjadi gagarut. Sejak saat itu pula, para pekerja dalam rombongan panitia menamai tanaman berduri dengan sebutan Ki Garut, dan telaganya dinamai dengan Ci Garut. Dengan ditemukannya Cigarut, daerah sekitar itu dikenal dengan nama Garut. Cetusan nama Garut tersebut direstui oleh Bupati Kabupaten Limbangan, Adipati Adiwijaya, untuk dijadikan ibu kota Kabupaten Limbangan. Pada tanggal 15 September 1813 dilakukan peletakan batu pertama pembangunan sarana dan prasarana ibu kota seperti tempat tinggal, pendopo, kantor asisten residen, masjid, dan juga alun-alun. Di depan pendopo, antara alun-alun dengan pendopo terdapat sebuah babancong, yaitu tempat bupati beserta pejabat pemerintahan lainnya menyampaikan pidato di depan publik. Setelah tempat-tempat tadi selesai dibangun, ibu kota Kabupaten Limbangan pindah dari Suci ke Garut sekitar tahun 1821. Berdasarkan surat keputusan Gubernur Jenderal nomor 60 tertanggal 7 Mei 1913, nama Kabupaten Limbangan diganti menjadi Kabupaten Garut dan beribu kota Garut pada tanggal 1 Juli 1913. Pada tahun 1915, RAA Wiratanudatar digantikan oleh keponakannya, Adipati Surya Kartalegawa. Pada masa pemerintahannya, tepatnya tanggal 14 Agustus 1925, berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal, Kabupaten Garut disahkan menjadi daerah pemerintahan yang berdiri sendiri atau otonom.
Wewenang yang bersifat otonom berhak dijalankan Kabupaten Garut dalam beberapa hal, yakni berhubungan dengan masalah pemeliharaan jalan-jalan, jembatan-jembatan, kebersihan, dan juga poliklinik. Selama periode 1930 sampai 1942, Bupati yang menjabat di Kabupaten Garut adalah Adipati Muhammad Musa Surya Kartalegawa. Ia diangkat menjadi Bupati Kabupaten Garut pada tahun 1929 dan juga menggantikan ayahnya Adipati Surya Kartalegawa. Perkembangan visi kota. Sampai tahun 1960-an, perkembangan visi kota Garut dibagi menjadi 3 periode, yakni periode pertama pada tahun 1813 sampai tahun 1920, berkembang secara linear. Pada masa itu, kota Garut banyak didirikan bangunan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk kepentingan pemerintahan, berinvestasi dalam usaha perkebunan, penggalian sumber mineral dan objek wisata, pembangunan pemukiman penduduk terutama di sekitar alun-alun dan memanjang ke arah timur sepanjang jalan Societestraat. Periode kedua terjadi pada tahun 1920 sampai tahun 1940. Kota Garut berkembang secara konsentris. Perubahan itu terjadi karena pada periode pertama diberikan proyek pelayanan bagi penduduk. Wajah tata kota mulai berubah dengan berdirinya beberapa fasilitas kota seperti stasiun kereta api, kantor pos, apotek, sekolah, hotel pertokoan, serta pasar agenda event di Indonesia. Periode ketiga pada tahun 1940 sampai 1960-an. Perkembangan kota Garut cenderung mengikuti teori inti berganda. Perkembangan ini bisa dilihat pada zona-zona perdagangan, pendidikan, dan juga perekonomian. Penetapan Hari Jadi Garut. Sebagaimana sudah disepakati sejak awal, semua kalangan masyarakat Garut telah menerima bahwa Hari Jadi Garut bukan jatuh pada tanggal 17 Mei 1913, yaitu saat penggantian nama Kabupaten Limbangan menjadi Kabupaten Garut. Tetapi pada saat kawasan kota Garut mulai dibuka dan dibangun sarana prasarana sebagai persiapan ibu kota Kabupaten Limbangan. Oleh karena itu, mulai tahun 1963, Hari Jadi Garut diperingati setiap tanggal 15 September berdasarkan temuan tim pencari fakta sejarah yang mengacu pada tanggal 15 September 1813 tersebut pada tulisan yang tertera di Jembatan Lewi Daun sebelum direnovasi. Nah, teman-teman, segitulah sejarah tentang Kabupaten Garut terbentuk. Nah, kita kan bisa tahu bagaimana sejarah Kabupaten Garut itu bisa terbentuk. Oke, cukup sekian saja videonya dari saya dan juga mohon maaf bila penjelasannya kurang. Dan sebagai pelajar kita harus tetap belajar, stay belajar. Dengan belajar kita bisa tahu semua. Oke, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Bye-bye.